Kebenaran yang terungkap, Lensa Express tak pernah lelah. Lensa Express. Anggota Babinsa Koramil, Ya. Kecamatan Kumai, ya, satu yang kemarin melepas ini, ya, tanpa ada koordinasi dengan kita. Sedangkan pemasangan ini pemberitahuan kami resmi, ya. Gini Pak, mohon maaf potong hukumnya itu jangan sampai ini umpamanya kan ini ada yang tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan ini, gitu nah Bang, bisa diberi akses atau diberi jalur pokoknya naik motor kah, gitu nah. Ya pada intinya ini, ya, yang ada jalan ini adalah di tanah ahli waris, ya. Kalau mereka mau mengeluarkan ya silakan lewat lain ataupun koordinasi dengan pihak ahli waris, kan begitu. Ya, jangan asal lepas saja bannernya. Banner juga. Laporan saya di Polsek juga ada pelepasan banner. Sampai sekarang pun bagaimana prosesnya hanya A1, A2 paling tinggi A2. Belum ada A3 lagi. Ada yang hampir 8 bulan ya. Dengan yang punya Pak Sakti bisa ada sudah disampaikan. Kita udah sampaikan dari kemarin beliau ya akan silaturahim ke rumah kita sama dan ramianya. Dikarenakan beliau masih ada kegiatan yang di Rangit ini. Oh jembatan. Terus groundbreaking jembatan. Ya, sehingga sudah pertemuan dengan anggota Babinsa yang mengakunya Babinsa dari Koramil kemarin. Bang, landasan yang memiliki ini apa landasannya Bang? Yang sehingga ada pengakuan ini Bang? Landas yang memiliki ya, maksudnya dari ahli waris ya. Iya. Kalau dari pihak ahli waris ya memiliki legal standing yaitu SKT, bahkan juga sudah pernah berperdata di tahun 2005 ya, yang sudah ingkrah di tahun 2010 sudah mempunyai kuat hukum yang tetap. Berarti pernah diperdatakan gitu ya? Udah diperdatakan. Terus kelanjutan dari perdata itu eksekusinya atau bagaimana gitu? Waktu itu ini masih semak belukar ya. Nah kebetulan almarhum ya yang pernah berperdata itu yaitu kepemilikan Anang Abdullah ya, beliau meninggal. Ya, setelah meninggal itu dikuasakan dengan saya di tahun 2005. Kalau jumlah luasannya berapa Bang? Mencapai berapa Bang? Kalau terkait jumlah luasan ini kurang lebih 100 hektar. 100 hektar. 100 hektar. Terus kebun ini kepemilikan siapa? Kalau kepemilikan ini banyak pengakuan ya. Ada Pak Kasianto, ada almarhum Pak Damis, ya. Banyak ya. Saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Oh, jadi ada pengakuan orang lain. Walaupun pada intinya sudah perdata, waktu itu perdata dengan siapa yang melakukan perdatanya? Antara ahli waris dengan siapa Bang? Waktu itu dilakukan perdata ya dari ahli waris Anang Abdullah ya, itu melawan Sahrul Habi, Oh, Haji Bakri ya. Habi itu Haji Bakri ya. Haji Bakri. Di tahun 2005. Nah, mereka mengupayakan gugatan, kami sebagai tergugat ya. Ternyata gugatan mereka ditolak. Oh, gitu. Ya, sampai di Tingkatan pertama atau Dari- banding atau kasasi atau bagaimana Bang? dari banding sampai kasasi. Oh, dari banding. Iya. Berarti ingkrah putusan sudah dimenangkan bagi ahli waris itu. Iya. Sudah mempunyai keputusan tetap. Terus untuk eksekusi untuk pemagaran ini batasannya di mana aja yang rencana akan dilakukan untuk Ini kita hanya menutup akses yang kita laporkan di Polsek Kecamatan Kumai, yaitu terkait ya yang sekarang ini Undang-Undang baru 502 ya, yaitu pencaplokan ya, termasuk juga pasal 448 ya. Artinya dengan secara paksa mereka menanam ini di tanah orang lain tanpa izin pemilik. berarti ada menduga laporan penyerobotannya. Kita sudah ada melaporkan dugaan ini, ada yang jalan 4 bulan ya, bahkan kurang lebih 6 bulan. Oh, Sampai sekarang ini hanya berjalan A1, A2. Jadi kapan A3-nya? oh. Ya. Harapan Abang sebagai kuasa daripada pihak ahli waris apa? Ya, harapan kita sebagai pelapor dari pihak ahli waris agar proses hukum itu sesuai dengan estimasi SP2HP. Jadi proses berjalan sesuai berjalan. dengan apa adanya gitu Apa ya. adanya. Oke, makasih Bang.
dengan ada pelaporan mereka, apa benar ini Bang? Ya benar, laporan Dumas sudah kita terima di Polsek Dumai dan proses masih berjalan Bang, masih ada beberapa pihak yang perlu kita periksa karena ini terkait dengan permasalahan lahan yang perlu kita klarifikasi berbagai pihak. Jadi kami masih berproses, tidak mengabaikan laporan ataupun apa, kami tetap menjalankan sesuai dengan SOP dan prosedur yang ada di kami Bang. Jadi bertahap gitu ya, melihat situasi kondisi. Siap. Oke Bang, makasih Bang. Dengar informasi sampean punya kebun, yang mana kebun ini saat ini dipagar orang lain. Apa sampean tahu itu? Ya, ada yang memberitahu tadi orang-orang Jadi intinya suruh dengarkan dulu reaksi yang lain, karena itu yang dipanggil itu kok cuman saya aja, sedangkan situ yang punya itu kan banyak orang, mungkin puluhan, mungkin bisa ratusan orang. Terus saya ada sebagian kecil di situ ada, memang saya punya di situ. Kurang lebih berapa hektar Pak? Ya 3 sampai 5. Kurang lebih 3 sampai 5 hektar. 5 hektar atau 3 hektar? 3 hektar sampai 5 hektar. 3 hektar sampai 5 hektar. Terus Bang, sampean tanamin apa? Sawit. Nah, berapa lama sampean nanam? Sudah saya tanam 2008. 2008. Bang, terkait dengan adanya sengketa, dulu sedengar informasi ada sengketa sampai ke perdata, ada enggak? Enggak ada. Tidak ada. Saya selama ini enggak ada yang nanya, yang ada yang Jadi beli itu bukan langsung beli 3 hektar langsung beli 5 hektar, enggak. 1 hektar mau tahun berapa, berikutnya saya nambah lagi. Ada yang jual saya beli 1 hektar, 1 hektar. Dengan siapa waktu itu Abang? Waktu itu saya pertama dengan Musa 1 hektar. Terus kedua saya beli dengan Anang Badran yang jejerannya itu. Terus terakhir saya beli dari Lurah Kume Pak Said Hasim. Apa landasan yang sampean beri itu? Surat SKT? Nah, sampean sudah didasari surat ya? SKT ya. Nah, Bang, terkait dengan adanya pemagaran ini sampai sejauh mana sampean? Apa upaya sampean? Apakah melaporkan atau bagaimana, Bang? Saya kalau melaporkan sih, saya apa ujar Musa. Saya datang ke situ, punya tempat situ tuh yang bawa Musa. Intinya kan gitu. Saya karena sudah banyak yang nggak ada komplain selama ini, nggak ada saya ikut-ikut di situ gitu aja intinya. Jadi pada intinya mereka ini, saya dengar informasi juga melaporkan nih ke pihak kepolisian nih terkait penyerobotan. Nah, langkah sampean melaporkan juga enggak? Langkah saya nggak akan repot-repot Gitu. nggak mau repot-repot. Itu nanti Pak Haji Yuli yang mau di situ. Di dalam kan ada Pak Haji Yuli Kume, terus Pak Manik, terus Pak Abed, terus Pak Damis, banyak orang. Saya itu termasuk bagian kecil aja di situ. Oh, di situ ya. Ada Pak Jamin, pensiunan polisi yang sekarang di Magelang sana. Oh, ada juga dia punya tempat Ada lokasi di situ, di dalam situ. Sekira diperkirakan berapa orang, Bang? Ya kalau Selawe 30 orang ada. Kurang lebih 30. Oke. Jadi saat ini sampai dengan ada pelaporan mereka, sampai tidak melaporkan? Tidak akan melaporkan. Saya tunggu sampai di mana ada unsur pidananya enggak. Kalau memang ada unsur pidananya kayak apa nanti ya itu Pak Musa yang. Nah, kalau kami itu termasuk korban. Kalau memang itu Pak Musa kalah, saya korbannya, bukan saya Oh, makasih Pak. Maksudnya baru dilaporkan Ya, yang ketahuan. Pak Kasianto ya. Pak Kasianto di mana alamatnya dia, Pak? Alamatnya itu di Desa Purbasari. Desa Purbasari ya. Oh gitu ya. Di Pak Kasianto ya. Pak Kasianto. Oh iya. Kebun aja ya. Jalan kebun ini ya. Iya. Tapi berapa banyak yang menguasai di dalam ini, Pak? Sementara Pak Kasianto. Ada yang di dalam itu sekitar ada 4 nama yang menguasai. Siapa aja Bang nama itu, Bang? Salah satunya Pak Kasianto. Habis itu Pak Jatmiko. Siapa lagi? Muhammad siapa, Bang? Tapi udah meninggal gitu. Ya, Damis. 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 Terus
Bagian lupa saya Pak, kita ada sama Pak Ahmad Jagam. Oh gitu ya. Oh ya ya. Oke. Mereka itu dapat